Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Zahra dari kelompok 1 pembelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang materi Toharo. Akan tapi saya di sini sebelumnya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang digunakan dalam yang akan disampaikan dalam materi Toharo. Toharo itu sesuci. Sudah kita ketahui bahwasanya Toharo itu sudah kita pelajari semasa di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan sekarang pun kita masih mempelajari tentang materi Toharo. Akan tapi saya akan menjelaskan tentang metode pembelajarannya. Banyak sekali metode pembelajaran yang dapat kita gunakan. Sudah disampaikan sebelumnya dalam awal perkuliahan, beliau Bapak Muhammad Alim Khairi sudah menjelaskan bahwasanya metode pembelajaran dapat kita terapkan pada lapangan menyesuaikan situasi kondisi yang kita hadapi di lapangan. Salah satunya karakteristik siswanya, yang kedua fasilitas yang kita berikan atau yang sudah dipersiapkan oleh madrasah. Yang kedua yaitu dapat mengerti lingkungan sekolah atau karakteristik siswanya. Mungkin seperti itu. Jadi di sini saya dalam metode pembelajaran Toharo, saya mengambil metode pembelajaran tentang pembelajaran inovatif. Apa sih pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yaitu suatu pembelajaran agar peserta didik dapat menemukan hal baru. Dalam Toharo itu dalam suatu hal baru. Apa sih implementasinya dalam Toharo? Toharo adalah sesuci seperti wudhu, tayamum, itu kan termasuk bagian sesuci atau dalam ruang lingkup Toharo. Jadi saya membuat pembelajaran inovatif agar peserta didik dapat merangkai pola pikir mereka menjadi lebih mandiri. Jadi seperti di pembelajaran yang hal baru, kenapa saya mengambil hal baru? Karena pada sistem pandemi ini kita tidak mungkin berkerumun dalam satu lokasi untuk mempraktekkan pembelajaran Toharo seperti wudhu, tayamum, ataupun istinja yang lainnya. Mungkin oleh karena itu saya memberikan selayaknya seorang guru, saya memberikan pembelajaran inovatif dan saya memberikan beberapa peluang-peluang penting, berupa referensi berupa video ataupun cara Toharo atau peserta didik dapat memberikan berupa video pembelajaran berupa praktek bagaimana cara tayamum, bagaimana caranya wudhu, khususnya untuk peserta didik yang di sekolah dasar atau menengah ke atas. Pemateri selanjutnya, bagaimana sih tentang pengertian Toharo itu apa aja, jenis-jenis, bagaimana kita harus bertoharo, bagaimana tata caranya, maka akan dijelaskan oleh kelompok teman saya, rekan saya yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Toharo, pengertian najis, dan pengertian hadas. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar pembelajaran pada pagi ini dapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Toharo. Toharo
toharoh di sini dapat dikatakan sebagai bersuci. Secara bahasa, toharoh ini berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hisi, kotoran yang bersifat indrawi dapat dilihat oleh mata. Contohnya yakni najis, kotoran, dan lain sebagainya. Menurut syarak, toharoh adalah sesuatu yang dihukumi wajib sebelum melakukan sebuah ibadah seperti sholat, haji, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan peribadatan, kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Apabila tidak bersuci terlebih dahulu, maka ibadah yang dilakukan ini tidaklah sah. Toharoh untuk menghilangkan hadas kecil seperti melakukan wudu dan tayamum. Sedangkan toharoh untuk menghilangkan hadas besar yakni dengan mandi besar. Paham? Yang selanjutnya adalah toharoh ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah ini yakni membersihkan lingkungan, tempat tinggal, pakaian, badan dari segala bentuk najis, hadas, dan kotoran yang lainnya. Contohnya bentuk pembersihannya yakni dengan membersihkan kotoran, hadas, dan najis tersebut sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Yang kedua adalah bersuci batiniah, dari batin. Membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa, penyakit dengki, penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Cara pensuciannya yakni dengan bertaubatan nasuha. Yang selanjutnya adalah hadas. Hadas ini berasal dari bahasa Arab yakni al-hadas yang berarti sesuatu yang baru. Kenapa baru? Yakni karena yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang awalnya kita suci di tengah-tengah kita haid, maka kita menjadi tidak suci lagi ya. Sedangkan menurut syarak, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan mempunyai akal sehat. Timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syarak sebagai yang membatalkan suci. Paham? Oke, selanjutnya ya. Hadas ini dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan badan yang tidak suci atau kotor dapat dihilangkan dengan cara berwudu, bertayamum, dan mandi besar. Dihilangkan dengan cara apa? Berwudu, tayamum, dan mandi besar. Oke. Hadas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil apa saja? Kencing. Ya. Kencing. Buang air besar dan kentut. Ya. Kalau hadas besar ini seperti haid, junub, keluar mani, dan nifas. Oke, paham? Selanjutnya adalah najis ya. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut syarak, najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib untuk mensucikannya dan mensucikan apa yang telah dikenainya. Paham? Yakni adalah najis suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim yang mengharuskannya untuk membersihkan atau mencuci segala sesuatu yang telah dikenainya seperti pakaian atau benda-benda yang terkena najis yang lainnya wajib untuk disucikannya dengan cara membersihkannya. Najis ini dibagi menjadi 3, apa saja? Najis. Yang pertama adalah najis mughaladzah. Bisa dulu ya. Mughaladzah. Yang kedua najis mukhafafah. Yang ketiga najis mutawassithah. Yang pertama adalah najis mughaladzah. Najis mughaladzah ini adalah najis yang berat. Contohnya adalah babi dan ya. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini merupakan najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing bayi,
yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain dari air susu ibunya. Paham? Oke. Yang ketiga adalah najis mutawasitoh, yakni najis sedang. Contohnya adalah darah, nanah, bangkai, dan lain sebagainya, kecuali contohnya najis mutawasitoh, najis mukhafafah dan najis mughalladzah. Sampai di sini paham? Oke. Najis tadi dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Najis mughalladzah. Contohnya apa mughalladzah? Najis mughalladzah contohnya Najis berat. Najis apa? Ha? babi dan anjing. Yang kedua, najis apa? Mukhafafah. Contohnya? Contohnya kencing bayi yang belum Belum makan apa-apa. belum makan apa-apa selain air susu ibu. Oh iya, betul. Yang ketiga najis Mutawasitoh. contohnya? Contohnya darah, nanah, bangkai dan lain Iya. sebagainya. Udah paham dari sini? Oke, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan materi yang nantinya disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya juga buat saya. Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai toharoh pada jenis-jenis bersuci dari hadas. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa hadas di sini dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti apa? Contoh dari hadas kecil yaitu air kencing, buang air besar. Sedangkan pada hadas besar, contohnya yaitu haid, nifas, atau melahirkan, dan janabah. Jenis-jenis bersuci dari hadas di sini saya mengambil ada 3. Yang pertama mengenai wudu. Wudu secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan dalam artian luas, wudu di sini dimaksudkan yaitu bersuci menggunakan air yang suci dan mensucikan pada anggota tubuh tertentu dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi, berwudu harus menggunakan niat, harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Wudu juga tidak dengan air yang sembarang air. Wudu harus menggunakan air yang suci mensucikan. Wudu di sini merupakan salah satu cara atau jenis dari untuk kita bersuci dari hadas, utamanya hadas kecil. Yang kedua mengenai tayamum. Tayamum secara bahasa yaitu menuju. Menuju itu yang seperti apa? Maksud dari menuju itu yaitu menyampaikan sesuatu berupa debu, batu, atau bagian bumi yang suci pada anggota tubuh tertentu dengan syarat dan rukun tertentu sebagai bentuk ganti ketika tidak adanya air sama sekali atau dalam keadaan berhalangan atau udzur. Udzur yang dimaksud di sini yaitu udzur berupa sakit keras, yang mana ketika sakit tersebut terkena air akan lebih parah, maka seseorang tersebut boleh melakukan tayamum. Tentu dalam tayamum juga ada niatnya dan harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu seperti halnya dengan wudu yang tadi. Yang ketiga mengenai mandi. Mandi biasanya kita
hukumnya mandi besar. Mandi besar di sini dilakukan pada orang yang sedang atau telah hadas besar. Mandi bagi orang yang berhadas besar hukumnya wajib. Dan sebelum melakukan mandi besar atau mandi wajib, seseorang harus berwudu terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan mandi. Mandi tidak hanya sekedar mandi dengan mengguyurkan air ke tubuh, bukan yang seperti itu. Mandi di sini dimaksudkan adalah mengalirkan air ke tubuh dengan syarat dan rukun tertentu. Mandi ditujukan karena seseorang telah melakukan hadas besar. Mandi juga ada niat yang mana harus diperhatikan. Ketika seseorang hendak melakukan hadas besar, di permulaan wudunya saja sudah tidak sah, maka sampai seterusnya. Keadaan mandi pun, setelah mandi pun seseorang tetap dianggap tidak sah, baik wudu maupun mandinya. Oleh karena itu, dalam wudu, tayamum, dan mandi harus betul-betul diperhatikan syarat dan rukun tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dari sini, untuk wudu juga bisa dibuat pada hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga dengan tayamum, juga bisa digunakan pada hadas kecil dan hadas besar. Itu dia dari jenis-jenis bersuci dari hadas ada 3, wudu, tayamum, dan mandi atau mandi besar. Pembahasan yang selanjutnya mengenai cara bersuci dari najis. Sebelum mengetahui cara bersuci dari najis, kita harus mengetahui najis sendiri itu apa. Najis yaitu sesuatu yang kotor, tidak suci. Sedangkan bersuci dari najis yaitu membersihkan atau mensucikan sesuatu dari benda kotor yang tidak suci dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Bersuci dari najis bisa menggunakan air tergantung dengan tingkatan najis tersebut. Nah, di sini najis digolongkan menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau kategori najis yang ringan. Contohnya, air kencing anak laki-laki yang belum makan selain makanan ASI. Cara membersihkannya atau cara mensucikannya, mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut sampai hilang zat dan sifat-sifatnya. Tingkatan yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Dalam najis sedang di sini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang diyakini keberadaannya. Cara mensucikannya, contoh dari najis ainiyah tadi yaitu air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya yaitu cukup mengalirkan air pada najis tersebut. Sedangkan najis hukmiyah yaitu najis yang zat, bau, rasa, dan warnanya. Cara mensucikannya yaitu menghilangkan zat, bau, rasa, dan warna dari najis tersebut. Tingkatan najis yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis yang berat. Mengapa dikatakan najis yang berat? Karena najis mughaladoh ini berasal dari hewan seperti anjing dan babi. Ketika seseorang terkena bagian atau terkena air liur dari anjing dan babi, maka seseorang tersebut dihukumi terkena najis mughaladoh. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya ketika kita sedang terkena najis mughaladoh yaitu membasuhnya sebanyak 7 kali.
7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya itu dicampuri dengan tanah atau debu. Jadi najis mughalladzah tadi berasal dari anjing dan babi, termasuk kategori najis yang berat. Dengan cara mensucikannya, membasuh sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhannya kita campuri atau dicampuri dengan debu atau tanah. Itu tadi pembagian dari najis dan cara mensucikannya masing-masing. Dari najis mukhaffafah, mutawassithah yang ada 2, yaitu ainiyah dan hukmiyah, dan najis mughalladzah. Semua ini bisa disucikan dengan air, tergantung pada tingkatan najis tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa Ibu sampaikan sedikit banyak mengenai hadas dan najis, cara bersuci dari hadas dan najis. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin saya cukupkan dari sini. Mohon maaf ada salah-salah katanya. Dari Ibu kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.